Kadin Logistik for All. Sahabat Kadin Logistik setanah air, kembali saya Akbar Johan menemani di podcast Kadin Logistik Channel yang diinisiasi oleh Kadin Indonesia. Sahabat logistik, tentu episode kali ini membahas yang tidak kalah seksinya, yaitu bagaimana biaya logistik yang selalu menjadi isu nasional, sehingga komitmen pemerintah ingin menurunkan biaya logistik itu yang memang konon kabarnya 26% dari PDB, dan target dari pemerintah ingin menurunkan di bawah 15%. Sahabat Kadin Logistik, hari ini kita sudah ditemani dua narasumber yang luar biasa, kompeten, dan pasti akan memberikan enrichment kepada Kadin Logistik setanah air. Narasumber yang pertama, Bapak Denon. Saya panggil Bro Denon. Apa kabar? Baik, Bro. Denon, sehat? Alhamdulillah. Beliau adalah Ketua Umum INAKA, Asosiasi Penerbangan Tanah Air, dan juga menjadi Wakil Ketua Umum Kadin yang membidangi perhubungan, dan juga sebagai CEO daripada White Sky. Ya, ini tentu suatu perusahaan yang lagi meroket. Ya. Alhamdulillah. Dan narasumber yang kedua tentu membahas logistik maritim, yaitu Pak Yudi. Selamat datang, apa kabar? Baik, Pak Akbar. Sahabat logistik, sengaja kita tampilkan dua narasumber. Ya, satu yang punya udara, satu yang urus laut. Dan tentu ini menjadi diskusi, ini menjadi perbincangan yang sangat menarik. Dan pastikan bahwa podcast logistik ini menjadi rumah besar kita, Bro Denon, untuk membahas isu-isu logistik dan juga solusinya, dan tidak kalah pentingnya adalah opportunity-nya. Ya, bagaimana cuan ini bisa kita share ke komunitas logistik nasional kita. Setelah merdeka lebih dari 70 tahun, Indonesia terus berikhtiar mengangkat derajat, meninggalkan status sebagai negara berkembang menuju negara maju. Salah satu visi besar yang kini sedang digaungkan adalah Indonesia Emas 2045. Visi Indonesia Emas 2045 dirancang dengan memprioritaskan pencapaian kepada 4 pilar, yaitu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Dari 4 poin, pilar ekonomi berkelanjutan mendapat perhatian khusus. Tugas ini tak semata disandarkan pada pemerintah, juga pelibatan aktif dunia usaha sebagai garda terdepan pembangunan dan peningkatan ekonomi nasional. Menghadapi tantangan itu, dunia usaha tancap gas. Sejumlah inovasi dan terobosan dikembangkan, namun juga bukan tanpa kendala. Sederet problem masih menjadi pekerjaan rumah yang segera dicarikan jalan keluar. Adapun dua sektor yang kerap dibicarakan adalah perhubungan laut dan udara, utamanya menyoal kepada bidang logistik yang menjadi tulang punggung mobilisasi orang, barang, dan jasa. Tidak bisa tidak, ketersediaan SDM, teknologi alat dan distribusi, hingga infrastruktur harus benar-benar maksimal. Kalau tidak, Indonesia Emas atau generasi emas tahun 2045 hanyalah sebatas ilusi. Lalu bagaimana sektor logistik di laut dan udara mempersiapkan diri? Apa saja kendala yang akan dihadapi? Apa pula inovasi dan solusi yang ditawarkan? Saya bahas dulu ke
Bro Denon dan Bro Ketum, terima kasih sekali lagi. Waktunya luar biasa, bisa menyempatkan di waktu yang sangat sibuk untuk bisa hadir di rumah besar kita, dan harapannya akan memberi nilai tambah kepada Kayak Logistik Nasional kita. Bro Ketum, saya ingin mendengarkan bagaimana situasi ya biaya logistik khususnya perhubungan udara. Ini yang akan memberikan dampak yang luar biasa dan ujung-ujungnya bisa melahirkan atau menimbulkan inflasi ya. Kita tahu bahwa airline itu biayanya in US ya, tetapi jualannya, revenue-nya in rupiah. Nah, saya ingin dengarkan Bro Ketum bisa sharing kepada kami. Silakan. Oke, pertama-tama terima kasih sekali nih saya udah bisa hadir di podcast logistik Bro Akbar, Pak Yudi. Saya pikir ini momen yang penting buat kita share bagi teman-teman pelaku usaha, kemudian stakeholder semua, termasuk pemerintah ya dalam hal ini sebagai regulator. Jadi kalau saya boleh sharing pemikiran bahwa Indonesia ini kan kita tahu terdiri dari puluhan ribu pulau, yang artinya kalau kita bicara konektivitas untuk orang dan barang membutuhkan transportasi laut atau udara. Betul. Karena kita dipisahkan oleh laut-laut. Jadi kata-kata kunci kalau kita tahun 2045 ingin menjadi negara dengan perekonomian terbesar nomor 4 di dunia, maka yang pertama perlu kita perhatikan adalah perencanaan konektivitas baik orang maupun barang. Tanpa perencanaan yang matang, menurut saya konektivitas barang dan orang ini tentu inefisien. Ya. Setelah kita memahami konsep perencanaan konektivitas, kita harus juga mengidentify kira-kira permasalahan atau tantangan apa yang perlu diselesaikan secara holistik. Karena kalau kita bicara soal industri transportasi, kita nggak bisa hanya berbicara di sektor transportasi aja. Kalau bisnis transportasi ini adalah industri yang mendukung sektor industri lain. Ya. Industri pangan, industri pertambangan, industri plantation. Ya, jadi sektor industri transportasi adalah industri pendukung dari sektor industri lain. Nah, kalau kita pahami bahwa substansinya adalah hadirnya industri transportasi ini sebagai pendukung, maka konsep yang paling utama adalah bagaimana melakukan semua infrastruktur ini secara efisien. Nah, untuk kita bisa melakukan infrastruktur penunjang konektivitas efisien ini, maka ada beberapa tantangan yang selama ini dihadapi khususnya di industri transportasi udara. Ya, contohnya misalnya hampir semua alat transportasi yang digunakan ini difabrikasi atau dimanufaktur di luar negeri. Artinya kita membeli dengan mata uang asing. Nah, tapi kebanyakan atau mayoritas pendapatannya dari dalam bentuk rupiah. Nah, tentu ini kalau kita bicara industri penerbangan nasional kita ini sudah ada sejak 50 tahun yang lalu. Kalau cara menyelesaikan tantangan yang di luar span of control dari operator, artinya nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing ini kita tidak mampu mencarikan solusi terhadap tantangan itu, maka 50 tahun industri penerbangan nasional kita ini berdiri hanya akan kembali ke dalam permasalahan yang lama, bahkan kita akan semakin terpuruk. Jadi industri penerbangan nasional kita sangat membutuhkan solusi yang holistik dan substansinya tepat. Contohnya misalnya bagaimana kita mengkompensasi belanja US dollar kita terhadap alat transportasi ini ke dalam bentuk efisiensi kontribusi dari kos yang lain. Misalnya aftur, biaya airport, kemudian perencanaan logistik. Kalau kita bicara logistik 20 tahun yang lalu mungkin sebagian besar kita bicara soal logistik laut.
Tapi kalau kita bicara logistik tahun 2020 ke atas, kita bicara e-commerce, sebagian logistik itu melalui transportasi udara. Jadi kalau konsep mencari solusi untuk Indonesia Emas 2045 ini tidak diselesaikan secara holistik, saya pikir kita akan kembali lagi ke dalam kesulitan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Berapa besarnya kira-kira potensi daripada gap antara US dalam pembelian ya dengan potensi revenue in rupiah? Gapnya kurang lebih berapa persen itu, bro? Tantangannya begini, kalau 2015 nilai tukar mata uang rupiah terhadap US dollar masih sekitar 13.000, tahun 2024 ini 15.000 high, ya sekitar berapa? 20% ya perubahan nilai tukar. Dampaknya adalah pada saat pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, mempunyai policy terhadap penentuan tarif, maka tarif ini tidak bisa melampaui batas maksimum. Nah, kalau tarif ini ditentukan oleh pemerintah tapi nilai tukarnya terus naik ke atas, maka yang menanggung kerugiannya adalah operator. Ada skema-skema approaching sebenarnya, ya misalnya skema hedging yang bisa dilakukan beberapa korporasi. Itu seperti apa? Apa sudah Sebetulnya kalau kita lihat konsep pengembangan transportasi udara, kita bisa melihat beberapa benchmark negara-negara tetangga kita. Contohnya Singapura atau bahkan Malaysia atau sebagian besar negara lain yang aset pesawatnya itu dimiliki oleh negara. Dalam hal ini di bawah Dirjen Kekayaan Negara atau Kementerian Keuangan, sehingga melalui kepemilikan aset yang dimiliki negara ini, negara bisa menyewakan aset pesawat ini kepada operator dalam hal mengatur pentarifan, insentif atau subsidi melalui lease-nya kepada operator. bisnis model ya, Bisnis bisnis model di negara lain. Oke, intinya Bro Ketum adalah logistik efisiensi. Efisiensi bisa terwujud dengan adanya kepastian ya. Apa hal ini ditemuin di sektor logistik maritim, Bro Yudi? Terima kasih Pak Akbar. Saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan Pak Denon. Di sektor laut itu tentu saja tidak bisa berdiri sendiri secara, karena kalau kita bicara transportasi laut khususnya kargo, maka infrastruktur penunjang itu akan sangat berperan penting. Baik itu dari sisi penunjang transportasinya, kemudian bahan bakarnya, pelabuhanannya, kemudian kepabeanannya, dan seterusnya. Sebetulnya goals yang diharapkan kan kapal itu waktu sandar jangan terlalu lama. Ya. Waiting time ya. Iya, bongkar cepat, barang juga cepat keluar. Satu persatu kalau kita preteli itu sebetulnya sangat mungkin untuk bisa menghasilkan biaya logistik yang sangat efisien. Custom cepat, sekarang custom menurut saya sih udah oke lah. Oke. Ya. Kemudian instansi terkait juga semakin membaik, karantina dan seterusnya. Karena barang yang masuk ke Indonesia itu kan beragam. Barang yang keluar dari Indonesia juga kurang lebih beragam juga. Nah, jadi kalau kita satukan tadi ide di udara dengan di laut plus darat, Connectivity. plus komunikasinya. Artinya data digitalisasi dan lain sebagainya itu sebetulnya sangat potensial sekali negara kita ini bisa menjadi besar, nggak perlu keluar di dalam sendiri pun sebetulnya sudah marketnya sudah ada. Tapi Bro Yudi, Ya. seperti yang disampaikan oleh Bro Denon, gap daripada currency, Ya, pengadaan kapal ya dan biaya-biaya lainnya, apa juga dialami di sektor logistik maritim? saya rasa kondisi itu sama ya, karena di kita transaksi harus pakai rupiah, ya kan. Nah, Pengadaan kapal juga in US. pengadaan kapal US, ketika kita beli kapal di Korea, set di Jepang, itu pasti dengan mata uang asing. Nah, tetapi mungkin penggunaan dari kapal sendiri itu kan lebih jangka panjang. Lebih Berapa jangka tahun? panjang. 30 tahun. Pak. Kurang lebih lah ya. Dan sepanjang kapal itu dirawat dengan baik dan seterusnya, saya rasa
lifetime-nya cukup bagus dan kemudian residual value-nya juga kan tidak terlalu kecil kalau kapal. Ya. Ya. Sehingga kalau bicara mengenai selisih currency tadi itu bukan tidak mempengaruhi besar, tetapi masih bisa diperhitungkan. Ya. Sangat mungkin untuk diperhitungkan dan kita masukkan ke dalam biaya investasi. Artinya, Bro Yudi, infrastruktur galangan kapal yang dimiliki oleh pengusaha domestik untuk memproduksi kapal kebutuhan maritim, ya, carrier, belum teroptimalisasi oleh komunitas pengusaha. Size-nya mungkin Pak ya, karena yang ada galangan di sini itu mungkin size-nya belum terlalu bisa memenuhi. Juga sebetulnya ada beberapa galangan yang sudah bisa memenuhi, ya, tetapi kapasitas dari si galangan itu sendiri butuh waktu yang lama dalam mengerjakan, sementara bisnis ini kan seperti kejar-kejaran antara momentum, ya? Kapasitas, betul. Nah, kita membutuhkan momentum, tepat sekali Pak Akbar. Kapal ini ketika kita mau upsize itu butuh waktu yang cepat, sehingga jangan sampai ketika kapal besar udah kita dapat, kargonya lagi turun. Kan itu ya kurang bagus secara risiko bisnis. Risiko bisnis, ya, risiko bisnis. Itu memang terhitung, tetapi diupayakan kan resikonya diperkecil sekecil mungkin. Jadi kalau kita bicara perusahaan galangan, ya di kita secara umum belum bisa memenuhi atau memenuhi kebutuhan kapal sendirilah untuk di Indonesia ya. Karena hampir sebagian besar kapal yang kita pakai pun juga dibuat di galangan di luar. Ya. Nah, Bro Denon, tadi dari sektor logistik maritim, artinya juga hampir menemukan masalah yang sama, ya. Artinya pengadaannya overseas gitu ya, in US dan pendapatannya in rupiah. Nah ini kan menjadi concern kita, bagaimana ujung-ujungnya adalah HPP yang akan naik gitu ya, sehingga tidak heran kalau biaya logistik kita tinggi. Belum lagi konektivitas pelabuhan ya, konektivitas pelabuhan interland gitu ya. Nah, kalau sudah dua klaster logistik, perhubungan udara dan laut ya, dan saya yakin juga teman-teman di darat juga menemui hal yang sama. Kira-kira apa yang kita harapkan terobosan quick win dari pemerintah untuk bisa kita selesaikan solusi quick win-nya, Bro Denon? Kita kalau di industri transportasi ini paham betul ya, bahwa regulasi policy ini adalah peran paling penting di dalam mengatur pertumbuhan industri transportasi, baik itu orang maupun barang. Artinya yang paling pertama harus kita lihat adalah bagaimana posisi duduk pemerintah di dalam positioningnya terhadap badan usaha. Saya melihat ada dua fungsi pemerintah di sini. Yang pertama sebagai badan usaha dan yang kedua sebagai authority atau policy maker. Jadi, regulator dan operator ya. Regulator dan operator. Saya berharap untuk quick wins yang tadi Bro Akbar tanyakan, sebaiknya pemerintah berada di posisi sebagai policy maker yang ultimate goals-nya dua. Yang pertama bagaimana meregulasi agar ekonomi ini bisa tumbuh, agar peran swasta ini bisa tumbuh, agar pendapatan negara melalui pajak ini bisa meningkat. Tapi tidak semua operator swasta punya scale bisnis yang bisa mengambil peran pemerintah di sini. Artinya begini, dua ultimate goals dari pemerintah ini adalah bagaimana aturan ini bisa membuat badan usaha tumbuh. Yang kedua, bagaimana membuat badan usaha ini bermain secara fair. Sehingga kalau dua poin utama ini menjadi dasar pemerintah di dalam membuat aturan, menurut saya ini akan menjadi quick win yang sangat cepat. Di sisi lain, kalau kita bicara soal BUMN, which is hampir di semua negara punya BUMN termasuk di China, bahkan di China itu ada ribuan BUMN,
dengan portion share yang sangat kecil. Tujuannya adalah BUMN ini sebagai agent of development. Jadi pada saat ada satu opportunity baru, di situ sebaiknya hadir BUMN. Pada saat bisnis market size-nya sudah cukup, baru diberikan kesempatan kepada swasta. Artinya peran BUMN sampai hari ini belum Sangat optimal. penting, sangat penting, terutama di area-area yang pioneering, di area-area perintis. Saya melihat sekarang industri penerbangan nasional kita, baik itu kargo maupun orang, itu aksesibilitasnya masih terbatas. Kita baru bicara di level pesawat-pesawat wide body, narrow body, atau propeller. Kita belum sampai membahas secara tuntas bagaimana pengembangan pola-pola penerbangan perintis ke pelosok-pelosok. Yang sampai saat ini menurut saya, kalau kita bicara soal konektivitas 2045, ini hal yang sangat kritikal buat perkembangan ekonomi di daerah. Kalau memang kita lihat di periode 2014-2019 banyak mengembangkan infrastruktur jalan, justru di daerah-daerah Papua, Sulawesi Utara dan sebagainya membutuhkan konektivitas melalui pesawat udara. Nah, ini adalah bagian dari infrastruktur yang menurut saya menjadi bagian dari kewajiban pemerintah di dalam mengatur aturan-aturan itu. Ya sekarang penerbangan ini aturannya masih pola perintis. Pembayarannya melalui pola perintis, maksudnya mengikuti anggaran APBN. Saya sepakat dengan itu, tapi kita harus punya skema bisnis lain karena kalau operatorship-nya dikelola oleh swasta, tapi asetnya dimiliki oleh pemerintah, maka yang menjadi requirement operator adalah kapasitas mereka untuk melakukan kegiatan operatorship, tapi asetnya dimiliki oleh negara. Bro Yudi, Ya. peran pemerintah, baik itu BUMN sekalipun ataupun Kementerian Perhubungan yang mewadahi kita di sektor logistik maritim, masalahnya sama nggak seperti yang ditemuin? Oke. Kalau tadi kaitannya masih quick win atau poin-poin penting apa yang mungkin mau kita lihat, ada satu prinsip yang udah lama sekali sebetulnya tapi menurut saya masih valid sampai sekarang. Ship follow the trade. Ya. Jadi mungkin pemerintah bisa meratakan industri. Jadi industri kalau selama ini mungkin Jawa sentris, coba disebarkan ke tempat lain. Dan menurut saya itu sudah mulai. Sudah mulai. Sudah mulai. Ya. Di Sumatera, di Riau, Kalimantan, Saimangke, kemudian di Kalimantan, di Sulawesi untuk beberapa smelter dan seterusnya. Saya rasa itu yang harus dilakukan terus-menerus. Karena mungkin istilah cargo balance kalau dari Jawa ke luar itu selalu penuh. Tapi ketika kapal itu kembali, itu kosong. Secara kos kan sama antara isi dan penuh. Mungkin pesawat juga kurang lebih sama. Nah, jadi tapi kalau pemerataan itu terjadi, artinya penggerak-penggerak ekonominya itu menyebar, maka kita akan juga lebih mudah berhitung, melakukan feasibility study ketika kita mau membuka rute-rute baru. Secara sesama sepakat juga untuk udara, membuka rute baru itu orangnya harus ada, kalau kita barangnya juga harus ada dan harus imbang antara berangkat dan kembali, sehingga cargo balance ini penting. Nah, untuk bisa mendapat cargo balance, maka pengembangan kawasan-kawasan industri itu harus dilakukan lebih menyebar. Peran dari tol laut yang digagas oleh pemerintah, apakah sudah optimal dirasakan oleh komunitas? Masih harus terus dikembangkan, Bro. Masih harus terus dikembangkan. Seperti apa misalnya pengembangannya? Sudah tepat sasaran nggak subsidinya? Kalau kita bicara sasaran atau objektif dari yang diinginkan oleh tol laut, itu kan sebetulnya memperkecil disparitas harga dari komoditi, Pak. Yang target utama itu kelihatannya masih di komoditi, sehingga harga beras di Jawa atau harga bumbu masak di Jawa dengan di daerah lain itu diharapkan sama. Kan lebih ke arah situ saat ini. Nah, tetapi ketika tol laut itu kemudian dituntut juga secara bottom line harus profit, menurut saya masih tetap agak sulit kalau seandainya kargo baliknya itu masih kecil. Tol laut kan kebanyakan digabungkan dengan penumpang ya. Digabungkan dengan penumpang, sehingga
Mungkin kalau di udara ada kapal-kapal perintis, tol laut juga sebetulnya kurang lebih konsepnya hampir seperti itu, tetapi kalau di pesawat udara itu lebih ke daerah-daerah remote. Kalau ini remote-nya kan bagian besar dari Indonesia. Oke. Nusa Tenggara Timur mungkin, atau sampai ke Maluku, atau sampai ke Papua dan seterusnya. Di mana saat ini pun sebetulnya ketika kargo itu sudah banyak, tidak perlu tol laut, beberapa pelayaran swasta pun juga sudah membuka rute. Artinya pemerataan kawasan industri, Penggerak ekonomi lah. ya, Ya. ya, sebagai enabler Sektor unggulan. kawasan ekonomi khusus, Iya. kita dorong ke timur. Ya, Ya, Bro Denon, setuju dengan tol udara? Kalau konsep penerbangan ini kan kita bisa melihat bagaimana konektivitas ini antar satu kota dengan kota lain ini efisien. Yang penting kalau buat di udara ini perencanaan. Perencanaan hub and spoke, atau kalau kita mau broader, super hub and spoke. Jadi kalau konsep tol udara, saya pikir nama yang tepat adalah bagaimana kita menata konsep hub and spoke buat Indonesia. Karena kita mengalami 10 tahun belakangan banyak pemerintah provinsi yang ingin menjadikan bandara-bandaranya bandara internasional di daerah-daerah. Sempat saya sampaikan juga kepada teman-teman gubernur bahwa kalau kita menjadikan seluruh bandara di provinsi ini bandara internasional, maka kita secara tidak langsung menjadikan Singapura menjadi super hub. Itu yang menurut saya perlu menjadi pemahaman kita, bahwa sebaiknya Indonesia mempunyai super hub atau hub sendiri dan spoke di dalam membangun konektivitasnya. Sehingga alur konektivitas barang dan udara itu sangat efisien. Mana yang lebih prioritas, Bro Denon? Menaikkan populasi pesawat, baik pesawat penumpang maupun kargo, atau menambah airport di remote area, bahkan di Indonesia itu punya sekitar 274 airport seluruh Indonesia. Kurang lebih sekitar 36 airport yang baru dikelola secara komersil oleh Angkasa Pura I, Angkasa Pura II. Artinya kita masih punya sekitar 230 airport yang masih dikelola Kementerian Perhubungan, UPBU dan BLU. Artinya infrastrukturnya sudah tersedia. Tapi kalau suprastrukturnya, kalau pesawatnya ini masih belum terjangkau oleh penduduk di daerah karena beban biaya yang tadi saya sampaikan sangat tinggi, belanja dalam US dollar tapi income-nya dalam rupiah, tentu market transportasi udara di Indonesia yang jumlahnya 270 juta jiwa ini hanya 5%, nggak akan bergerak ke angka 10% sebagaimana negara lain pada umumnya. Jadi penikmat transportasi udara yang di kebanyakan negara lain di atas 10%, Indonesia ini penikmatnya hanya sekitar 5%. akhirnya tidak heran kalau harga tiket Naik. sangat tinggi, Sangat tinggi. compare dengan harga tiket di negara ASEAN lainnya. Kalau jumlah populasi pesawat ada berapa, Bro Denon, di Indonesia? Sebelum COVID ya, kita bicara 2018 itu mungkin angkanya di atas 500 fleet. Ya, semua ada flag carrier, ada swasta dan sebagainya. Sekarang ini alhamdulillah proses recovery-nya cukup efektif, disupport sama Kementerian Perhubungan ya, terutama dari semua stakeholders lah, Pertamina, Angkasa Pura. Sekarang ini mungkin 70-80% jumlah fleetnya. Tapi sekali lagi jumlah fleet yang sekarang ini menurun 30%, tapi kebutuhannya meningkat. Jadi mungkin disparity-nya lebih tinggi lagi gitu. Jadi ini saya sepakat dengan Bro Akbar tadi, quick wins-nya seperti apa sebetulnya yang dibutuhkan pemerintah, yaitu menyelesaikan masalah yang sangat substansial dulu. Artinya policy-nya dulu. Kalau policy-nya ini kita selesaikan, maka proses recovery dari jumlah pesawat, mengoptimalisasi bandara-bandara yang ada sekarang,
itu akan hidup. Setuju. Ya, walaupun investasi di airline itu tidak murah ya, jadi padat modal dan high risk business ya, high risk business ya, terutama di safety dan di security-nya. Nah, apakah Kementerian Perhubungan sebagai induk kita itu sudah optimal memberikan satu program ya, satu dukungan untuk merealisasikan tadi gap kuantiti daripada pesawat, sedangkan kebutuhannya juga selalu meningkat, tetapi tidak menyampingkan risknya tadi, masalah safety and security. Kalau kita lihat peran Kementerian Perhubungan terhadap industri transportasi udara, pemerintah Indonesia itu sudah meratifikasi Cape Town Convention tahun 1999. Diratifikasi oleh pemerintah Indonesia tahun 2007, lahirlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009. Artinya apa? Artinya di dalam Cape Town Convention itu tertulis perjanjian kesepakatan yang namanya IDERA. Di mana kalau kita sebagai operator yang dulunya kalau beli pesawat itu harus cash, tapi karena Indonesia berpartisipasi di dalam Cape Town Convention, maka kita bisa melakukan lease, di mana proses on the event of default, pada saat kita gagal bayar, lessor itu bisa mengambil pesawat tanpa proses yudisial. Artinya ada kepastian hukum bahwa operator Indonesia dibantu oleh Kementerian Perhubungan, karena Indonesia meratifikasi Cape Town Convention, maka yang tadi Bro Akbar bilang kita padat modal itu merupakan satu leverage. Dari yang kita harus membeli seluruh pesawat, sekarang kita hanya lease pesawat. Nah, ada batas minimum kepemilikan. Kalau kita bicara Undang-Undang Nomor 1 2009, itu 5 dimiliki, 5 dikuasai. Tapi pasca COVID udah turun, jadi 1 dimiliki, 1 dikuasai. Nah, ini adalah kemudahan-kemudahan yang sebetulnya diberikan oleh Kementerian Perhubungan terhadap industri penerbangan nasional. Tapi menurut saya, inti permasalahannya adalah di nilai tukar. Karena lease-nya ini dalam mata uang asing. Jadi kalau kita bicara 10 tahun, dengan pergerakan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing itu 20%, ya sudah pasti profit dari operatornya akan tergerus kira 20%. Artinya ada uncertainty lagi ya, Ada dari uncertainty sisi currency-nya. Saya balik ke biaya logistik, Bro Yudi. Di mana sih konkretnya biaya logistik yang tinggi? Di pelabuhan kah? Atau di carrier? Atau bahkan di hinterland? Kalau kita bicara secara keseluruhan, darat itu memakan porsi yang cukup tinggi. Berapa persen? Mungkin bisa 30-40%. Karena contoh gini lah, kalau kita bicara dalam negeri aja, ya, uang tambang dari sini ke Makassar, taruhlah sekitar 2 juta, 3 juta per kontainer 20 feet. Tracking dari Cikarang atau dari Bandung ke Jakarta itu juga kurang lebih 2 juta. Nah, jadi antara darat yang jaraknya sekian ratus kilometer dengan laut yang jaraknya sekian ratus atau bahkan sekian ribu mil, itu kurang lebih sama. Di laut nggak ada polisi tidur, Bro. Itu cerita lain lagi, Pak. Ya, itu cerita lain lagi. Nah, tapi anggaplah kita semuanya normal, nggak ada polisi tidur atau bangun, atau semuanya apple to apple. Ya. Darat. Kemudian darat itu memegang porsi yang cukup besar, yang masih mungkin diefisienkan. Dalam arti sebetulnya, kalau kita bicara besar, cost-nya, itu sebetulnya cost-nya itu tinggi yang tidak seharusnya tinggi. Gitu. Masih bisa sangat mungkin diefisienkan. Hal lain yang berpengaruh adalah kemacetan.
Sehingga ritase truk itu kan menjadi sedikit. Kalau satu hari truk itu hanya bisa jalan satu kali untuk dari Cikarang ke Tanjung Priok, itu kan biayanya hampir sama aja dari Bandung ke Tanjung Priok. Atau bahkan dari Cirebon atau dari Semarang ke Tanjung Priok. Karena dari Cikarang ke Tanjung Priok nggak ada bedanya. Tapi kalau jalan itu lancar, baik, mungkin bisa 2 kali atau bahkan 3 kali, maka harganya otomatis akan menjadi lebih murah. Karena kan yang dihitung oleh investasi, contoh paling sederhana adalah truk, itu adalah berapa revenue yang bisa dihasilkan dalam 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, atau sekian tahun sampai dengan kita bisa membayar lunas ke bank, kurang lebih begitu. Artinya Bro Yudi, cost logistik kontributor terbesarnya ada di darat. Ya. Walaupun kita tahu pengusaha shipping line ini jauh lebih kelas konglomerat dibanding daripada pengusaha angkutan darat. Ya, artinya ada fenomena di situ. Nah, tapi kita akan jawab di segmen berikutnya, ya, bagaimana fakta di lapangan. Baik, sahabat logistik setanah air. Ini makin hot pembicaraannya karena sudah mulai membahas bagaimana opportunity daripada biaya di sektor yang clustering baik laut, tadi disinggung darat, bahkan juga udara. Sebelum ke segmen berikutnya, kita lihat dulu tayangan yang akan lewat saat ini. Kadin Logistik for All. Melihat dunia yang penuh kebaruan dan kemajuan, memunculkan pertanyaan. Siapa sesungguhnya para penggerak kemajuan? Mereka adalah manusia mandiri yang jeli melihat peluang. Dari hobi jadi rejeki. Yang tak akan membuang kesempatan menghadapi setiap tantangan. Diulik sedikit, jadi menarik. Serba online, jadi lebih mudah. Li, restonya pindah. Enggak, ini cabang baru. Maju terus ya restorannya. Terus ciptakan rantai rejeki bagi sesama. Karena para pejuang ada untuk melahirkan peluang. Dengan inovasi terdepan, bersama Mandiri, majukan kehidupan.